Om Swastiastu, Penapi Gatra hari ini semoga sehat selalu ya. Nah, bersama Tiang di sini Putra Pinati, Tiang akan buat video dan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang sudah masuk di IG sama di Facebook Tiang. Nah, ini mungkin pertanyaan pertama yang Tiang ajukan buat teman-teman. Jadi responnya tidak terlalu banyak dan ya cukup unik sih. Nanti saya akan lihatkan satu-satu, saya akan jawab pertanyaan kalian satu-satu. Jadi pantengin terus yang baru buka atau yang baru pertama kali lihat video Tiang, jangan lupa subscribe di Putra Pinati Official. Oke. Nah, Tiang akan jawab pertanyaan-pertanyaan kalian. Ini saya mungkin mulai dari IG dulu, dari Instagram. Nah, pertanyaan pertama. Oke, pertanyaan pertama dari @_dengurah. Nah, mau nanya Om Tut, obat galau apa ya? Waduh, ini buat anak muda yang sering galau nih, yang sering galau. Jadi saran saya buat kalian yang kadang galau nih tentang masalah percintaan mungkin, atau masalah pekerjaan, atau masalah apapun itu, yang pasti lakukan hal yang positif. Misalnya lakukan hobi yang kalian suka. Mungkin ada yang suka mancing, ada yang suka nonton. Mungkin saat ini nggak bisa nonton ke luar atau nggak bisa nonton di bioskop, cukup nonton di rumah via online atau apapun itu. Yang penting kalian bisa menyalurkan ke hobi atau kegemaran kalian menonton, atau mungkin main gitar mungkin, atau karaoke, terserah. Yang penting lakukan hal yang positif, jangan lakukan hal yang negatif ya. Misalnya kalian menggunakan narkoba, no, itu tidak recommended, itu tidak bagus, itu tidak keren. Oke, jadi saran saya lakukan hal yang positif, itu hal yang paling baik untuk dilakukan. Nah, oke. Untuk pertanyaan selanjutnya dari Krisna 2P. Nah, ini Krisna 2P ini kayaknya saya kenal nih, kayak keponakan saya ini. Oke. Dia nanya bengai karaoke nih. Nah, ini bahasa Bali, jadi bahasa Indonesianya itu sudah buat lagu karaoke-nya gitu. Nah, jadi lagu karaoke dari lagu Tiang yang kemarin Tiang rilis itu sudah ada di YouTube. Jadi kalian bisa cek. Yang suka karaoke, seperti yang tadi saya bilang, yang suka karaoke silahkan dicek di Putra Pinati Official di channel YouTube saya. Jadi di situ sudah ada lagu karaoke dari Tiang gitu ya. Jadi bisa kalian nikmati sama teman-teman atau sendiri di rumah atau sama keluarga karaoke, silakan, sudah tersedia di YouTube. Kemudian yang selanjutnya itu @manikan komang. Wow, ini teman saya nih. Jadi pertanyaan lumayan apa nih? Lumayan bagus juga sih. Ini kenapa memilih jadi penyanyi pop Bali? Kok nggak pop Indonesia? Wah, ini pertanyaan bagus nih, pertanyaan keren. Nah, kenapa saya pilih lagu pop Bali bukan lagu pop Indonesia? Sebenarnya saya nggak memilih sih. Saya suka dengan lagu Bali atau lagu pop Bali. Jadi ketika ada teman saya yang mempercayakan lagunya yang saya bawakan, jadi saya membawakannya gitu. Dan lagu Bali ini perlu dilestarikan gitu. Kalau bukan kita, kalau bukan saya atau bukan kalian, siapa lagi gitu loh yang akan nyanyi lagu Bali gitu. Nah, mungkin saat ini sudah mulai bermunculan artis-artis pop Bali. Jadi mulai dari daerah masing-masing, daerah Singaraja atau Buleleng, dari Karangasem, dari manapun sudah banyak. Jadi itu sangat bagus untuk melestarikan budaya kalau misalnya lagu Bali itu tidak punah seperti itu. Nah, terus kenapa juga saya nggak milih pop Indonesia? Sebenarnya saya juga pengen nyanyi lagu Indonesia, karena lagu Indonesia itu kan bagian dari
Bali itu bagian dari Indonesia. Jadi mungkin ketika nanti ada pencipta lagu yang mempercayakan lagunya saya bawakan, atau lagu pop Indonesia saya bawakan, mungkin nanti saya akan bawakan juga, atau saya akan nyanyikan, atau saya akan kerekaman juga itu. Nah, jadi itu jawaban dari Tiang untuk pertanyaan dari @manikan komang. Nah, oke, untuk selanjutnya dari @adrian wicaksana. Nah, ini juga kayaknya masih keponakan saya nih. Nah, dia nanya, Om Tut dari kapan mulai nge-YouTube? Nah, ini pertanyaan yang keren juga nih. Jadi saya kenal YouTube itu sudah 10 tahun yang lalu. Nah, itu lagu pertama yang pernah Tiang upload di YouTube itu, single pertama itu sudah pernah Tiang upload 8 tahun yang lalu. Jadi 8 tahun yang lalu Tiang sudah upload lagunya atau video klipnya, tapi video klip itu masih garapan, masih hancur lah itu, karena saya tidak tahu apa itu konsep, saya tidak tahu apa itu mengambil gambar yang bagus gitu kan. Saya juga tidak tahu bagaimana pencahayaan, bagaimana, pokoknya saya nggak tahu apa-apa. Saya cuman punya kamera, terus rekam, pas keluar bareng teman-teman saya rekam, kemudian saya buatin video klip dan saya upload itu 8 tahun yang lalu. Jadi dan channelnya itu juga saya udah lupa. Nah, mungkin dulu 8 tahun yang lalu itu nggak sekeren sekarang kalau YouTube itu. Jadi videonya itu ya cuman satu, dan itu udah lama sekali, udah 8 tahun yang lalu. Jadi saya rilis atau saya re-upload lagunya bulan kemarin kalau nggak salah, bulan ini, awal bulan ini saya upload lagunya, saya re-upload lagu yang kemarin itu. Nah, jadi bisa dicek juga, ada lagu pertama saya di situ. Oke, dan sejak kapan jadi YouTuber? Nah, sejak saya dirumahkan. Nah, sejak saya dirumahkan itu, jadi di pandemi ini sudah berjalan 4 bulan lebih. Jadi hampir 5 atau 6 bulan ya saya sudah di rumah. Jadi saya tidak bekerja karena tempat saya bekerja sudah ditutup. Dan pas saat itu saya mengisi kekosongan, jadi saya bisa ada waktu untuk membuat video klip, terus saya ada waktu untuk buat konten-konten gitu, buat video-video. Jadi mohon supportnya dari teman-teman semua untuk subscribe, biar saya bisa berkarya lebih banyak, saya bisa memberikan informasi atau memberikan sesuatu yang bermanfaat buat kalian, seperti itu. Selain daily vlog, nanti mungkin saya akan ada konten-konten lain, jadi tunggu saja videonya, dan jangan lupa subscribe biar video yang saya upload bisa masuk ke HP kalian gitu, jadi bisa kalian lihat setelah saya upload. Nah, oke, seperti itu. Jadi menjadi YouTuber itu baru. Jadi mohon dukungan buat kalian semua supaya channel ini bisa berkembang. Oke, nah untuk yang selanjutnya itu dari Instagram lagi. Ini @dana_andre. Oke, ini juga teman saya nih. Nah, dia bukannya bertanya tapi mengucapkan selamat. Oke, jadi saya baca, selamat buat Belitut atas launching singlenya yang berjudul Dari Simpenan, semoga sukses selalu. Nah, ini juga teman saya Dana Andre ini yang selalu support saya dari pertama kita kenal, juga dia selalu support saya untuk berkarya lebih gitu kan. Nah, saya juga ucapkan terima kasih buat Dana Andre, semoga juga kalian atau kamu sukses di duniamu gitu ya. Oke, untuk pertanyaan selanjutnya, jadi saya akan buka di Facebook. Nah, di Facebook ada beberapa juga, mungkin gak banyak, tapi oke, saya akan jawab satu-satu. Yang pertama dari Kadek Dwi Gita. Nah, Kadek Dwi Gita ini, apa benar kalau Limba jadi pesulap yang baik bakal jadi limgood? Ini pertanyaannya kocak gitu ya. Nah, kalau yang saya tahu, kalau limbat itu sulapnya itu menggunakan
Nah, kalau limbat itu sulap menggunakan lem jadinya lem fox. Nggak nyambung. Saya nggak bisa ngelawak sumpah. Ini keren, ini keren. Mungkin aja kali ya kalau limbat jadi pesulap yang baik menjadi lem good. Oke, terima kasih untuk adik Dwi kita. Kemudian yang selanjutnya dari Loh Ayu Sudianis. Nah, Om ceritain sedikit tentang awal perjalanan karirnya jadi penyanyi, boy. Ini seperti yang saya tadi sudah bahas. Jadi saya itu mulai bernyanyi tahun 2010 kalau nggak salah, 2010. Masih sama temen Tiang pencipta lagunya. Semua lagu yang saya nyanyikan itu diciptakan oleh beliau, namanya Deor. Nah, dari 2010 itu Tiang sudah mulai nyanyi. Nah, meskipun suaranya masih jauh, masih tumbang, masih sumbang, masih false, jadi saya terus berlatih gitu kan, dan sampai sekarang pun masih pas-pasan gitu kan. Cuman saya mau menyalurkan hobi saya bernyanyi gitu, dan teman saya ini selalu support. Jadi dia yang selalu support saya harus untuk bernyanyi lebih bagus dan lebih bagus lagi. Jadi saya masih tetap belajar, sampai hari ini pun saya masih tetap belajar untuk bernyanyi yang bagus, bernyanyi yang enak didengar gitu. Nah, jadi dulu itu sempet buat mini album yang judulnya Tradisi Bali. Itu ada lagu duet saya yang judulnya Tradisi Bali, kemudian duet saya sama Deor, kemudian ada lagunya Mebekal Ijazah. Mungkin sebagian teman-teman sudah pernah dengar dulu. Jadi ini juga lagu ini juga sudah sempat warawiri di radio-radio yang ada di Bali gitu, dan menduduki chart gitu, menduduki tanggal lagu terbaik gitu beberapa minggu. Nah, kemudian ada lagu Tiang Sendiri solo. Setelah itu vakum beberapa tahun, 2 atau 3 tahun belakangan saya juga sempat buat 2 tahun ya kalau nggak salah. 2 tahun itu saya juga buat single lagi, judulnya Backing in LPD gitu. Itu Tiang Sendiri yang nyanyi solo, dan penciptanya juga masih sama Deor, tapi yang baru rilis baru-baru ini yaitu Dari Simpenan. Nah, itu jadi perjalanan saya bernyanyi itu lumayan lama, cuman vakum beberapa tahun seperti itu karena kesibukan masing-masing seperti itu. Nah, semoga jawabannya memuaskan ya. Oke, yang selanjutnya, nah dari Kade Endra nih. Kade Endra juga teman saya nih. Beli, kenapa ayam gak bisa terbang kayak burung padahal kan dia punya sayap? Wih, ini pertanyaan menjurus ke ilmu pengetahuan nih, ilmu pengetahuan. Jadi kalau yang saya tahu itu dari cerita dongeng sih, mungkin ada yang pernah nonton Upin Ipin ya. Jadi si ayam itu dikasih ini emas tapi dihilangin sama dia. Jadi dia terus garuk gitu sampai akhirnya nggak ketemu, dan saat itulah si burung elang itu marah sama si ayam seperti itu. Nah, tapi ilmiahnya itu kenapa ayam nggak bisa terbang seperti burung. Jadi dari sayapnya sudah kelihatan. Jadi sayap yang dimiliki ayam tidak sepanjang sayap atau tidak selebar sayap yang dimiliki oleh burung seperti itu. Jadi burung itu sayapnya lebih lebar, lebih panjang juga, tapi kalau ayam enggak. Nah, ada juga burung yang memang lebih, ada juga burung yang dia sayapnya pendek, jadi dia nggak bisa terbang. Kayak burung onta itu kan nggak bisa terbang, dan ukuran tubuh juga yang menentukan. Jadi ukuran tubuh ayam itu kan agak besar, jadi tidak sesuai dengan sayap yang dia punya. Jadi ukuran tubuhnya itu terlalu berat untuk dia terbangkan gitu. Mungkin ayam itu bisa terbang dekat-dekat tapi nggak bisa jauh gitu, dan rendah terbangnya, nggak tinggi gitu. Nah, jadi seperti itu keilmiah jadi ya. Oke, yang terakhir nih dari Gewang Bro ya. Ini Gewang Bro, saya nggak tahu nih siapa nih, temen mungkin temen, saya nggak tahu juga.
Umur berapa ya? Wah, ini kalau misalnya nanya umur nih kadang suka ada yang salah nebak gitu kan. Jadi umur saya saat ini 30 jalan. 30 jalan itu ntar lagi ke 31. Jadi masih muda lah, masih bisa buat berkarya. Jadi jangan lupa subscribe dan like setiap video yang saya upload. Jangan lupa share juga biar orang lain tahu. Oke, nanti kalau misalnya saya buat konten-konten yang bermanfaat, please share buat orang-orang yang kalian kenal. Jadi video saya bisa bermanfaat buat orang lain juga. Oke. Nah, itu saja pertanyaan yang masuk hari ini. Mungkin nanti akan saya buat Q&A lagi, tapi entah kapan itu, karena ini Q&A pertama jadi partisipannya sedikit gitu, yang nanya-nanyain yang nanya-nanya ke saya juga sedikit gitu, jadi videonya nggak terlalu panjang. Nah, apalagi ya, oke, itu aja sih dari saya hari ini. Jangan lupa buat kalian sekali lagi subscribe dan dukung selalu channel ini supaya bisa berkembang dan bisa memberikan informasi yang bermanfaat buat kalian. Oke, saya Putra Pinati, saya pamit dan saya ucapkan terima kasih untuk partisipasinya. Om Santi 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 Om.